Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always in a good condition and with situation, and don't forget to always keep your health even you are at home. And welcome back to SFA Rahman's channel. And today we're going to have a new lesson. Those are about permission, obligation, and prohibition. But before we get started our program today, or our class today, let's pray by reciting Basmala together in advance in order we get a blessing from God. Let's say by reciting Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we're going to learn about permission, obligation, and prohibition. So, what does it mean? I'm going to tell you one by one. So, okay, we're going to the next. Okay, apa sih yang dimaksud dengan permission di dalam bahasa Inggris? Yaitu sebuah ungkapan untuk meminta atau memberi izin di dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata can, could, and may. Jadi kita bisa menggunakan can, could, atau may. So, let's go to the next. Okay, so here we can see the examples. Can. Apa sih arti dari can itu? Nah, can memiliki arti bisa atau juga bisa memiliki arti bisakah. Nah, seperti apa contohnya? Di sini kita bisa lihat contohnya. So the first example is, can I borrow a pen? Can I borrow a pen? Okay, apa artinya can I borrow a pen? Alright, artinya bisakah saya meminjam sebuah pulpen? Nah, di sini pada kalimat ini kan menunjukkan makna bisakah dengan arti bahwa meminta izin terhadap sesuatu. Ya. Selanjutnya contohnya yaitu you can sit here, yang artinya kamu boleh atau kamu bisa duduk di sini. Artinya pada kalimat ini itu menunjukkan makna memberikan izin. Oke, what about the next? Could. Kayak apa sih yang dimaksud dengan could? Could juga memiliki makna atau arti yang sama dengan can. Nah, di sini artinya bisa atau bisakah. So you can see the examples. Could I open the door? Could I open the door? Oke. Jadi could I open the door di sini adalah sebuah kalimat yang mana seorang itu bertanya atau meminta izin. Yang artinya bisakah saya membuka pintu? Nah, jadi ketika kita mau meminta izin kita bisa menggunakan can dan juga could, ataupun ketika kita memberikan sebuah izin. Oke, selanjutnya juga bisa dengan menggunakan may yang memiliki arti boleh. Oke, so now you can see the examples. May I ask a question? May I ask a question? Nah, artinya, bolehkah saya bertanya sesuatu? Nah, di sini di kalimat ini menunjukkan makna meminta izin. Kalau kita mau menjawab, ya, kamu boleh bertanya. Jadi kita bisa menggunakan kata may juga. So, jawabannya gimana? You may ask a question. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini ada catatan. Nah, bagaimana kalau kalimatnya itu negatif atau semisal kita tidak memberikan izin? Maka kita tinggal tambahkan not di belakang can, could, atau may. Oke, alright. Oke, jadi itu pembahasan tentang permission ya. Selanjutnya we're going to discuss about obligation. Oke, apa sih yang dimaksud dengan obligation? Oke, we can see the definition here. Obligation adalah sebuah ekspresi atau ungkapan di dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sebuah kewajiban. Jadi obligation di sini berfungsi untuk menyatakan sebuah kewajiban. Oke. You can see the examples here. Obligation. Oke.
Seperti yang tadi kita telah ketahui bersama bahwa obligation adalah ungkapan untuk memberikan sebuah kewajiban ya atau keharusan. Nah, di sini kata yang digunakannya itu adalah must yang artinya harus. Okay, so you can see the examples. We must throw the rubbish on its place. We must throw the rubbish on its place. Yang artinya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke. Selanjutnya ada juga kita bisa menggunakan have to ketika kita mau menunjukkan expression obligation, yaitu sama memiliki arti harus. So contohnya seperti apa? So we can see the examples. You have to come to my birthday party. You have to come to my birthday party. Yang artinya kamu harus datang ke acara ulang tahun saya. Okay, so what is the difference between must and have to? Oke, kalau begitu perbedaannya apa sih antara must dan have to? Keduanya sama-sama memiliki arti harus. Oke, jadi perbedaan di antara keduanya kita bisa lihat di catatan sini. Yang dimaksud dengan must adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak ada pilihan di dalamnya untuk menolak. Artinya di sini menunjukkan makna yang benar-benar harus atau kita bisa katakan wajib gitu ya. Jadi tingkat keharusannya itu bisa kita katakan 100%. Nah, sedangkan have to perlu kita catat di sini sesuatu yang harus dilaksanakan dan ada pilihan di dalamnya untuk menolak. Artinya tidak wajib. Nah, berarti di sini perbedaan antara must sama have to. Kalau must itu berarti benar-benar harus, wajib. Nah, sedangkan have to harusnya memiliki makna harus itu dia lebih rendah tingkat kewajibannya dibanding dengan must. Okay? So, you have understood about the points here? Alright. Okay, jadi itu tadi pembahasan tentang obligation. Okay, so you can see in this slide there is someone who wear mask. Okay, so you can see about the expression here. We must wear a mask and do physical distancing. Apa artinya? Okay, alright. Di sini we must wear a mask and do physical distancing. Artinya kita harus memakai masker dan menjaga jarak. Nah, di sini must digunakan untuk menunjukkan makna obligation, artinya sebuah keharusan, dan tingkat keharusannya, kewajibannya itu 100%, artinya benar-benar harus. Ya. So, can go to the next. Selanjutnya yaitu prohibition. Okay, so what's the meaning of prohibition? You can see the definition here. Prohibition adalah sebuah ungkapan untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan sesuatu, dalam arti melarang karena tujuan tertentu. Oke, berarti di sini prohibition adalah kebalikan dari obligation. Alright. Nah, jadi prohibition adalah kebalikan dari obligation. So, you can see the expressions here. Prohibition. Oke. Prohibition berarti seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya prohibition adalah kebalikan dari obligation. Berarti kalau tadi obligation kewajiban, maka prohibition adalah larangan. Nah, di sini seperti apa bentuknya? Kita bisa gunakan must. Terus kita tambahin not di belakangnya ya, mustn't, yang artinya dilarang. So, you can see the examples. You mustn't use your mobile phone. You mustn't use mobile phone while driving. Oke, apa artinya di sini? Kamu dilarang menggunakan handphone sambil berkendara. Nah, di sini mustn't di sini menunjukkan makna dilarang ya. Jadi pelarangannya benar-benar kuat sehingga tidak boleh kita untuk menggunakan handphone sambil berkendara. Selanjutnya, oke, ada juga untuk prohibition ini
seperti tadi obligation, yaitu have to. Sekarang kita tinggal tambahi don't. Tinggal kita tambahi don't di depannya ya. Jadi don't have to. So you can see the examples here. You don't have to bring my book. You don't have to bring my book. Oke. Apa artinya? Kamu tidak usah bawa buku saya. Nah, so sir, what's the difference between mustn't and don't have to? Oke, apa sih perbedaannya antara mustn't sama don't have to? Oke, perbedaannya, kalau mustn't ini sesuatu yang dilarang dan tidak ada pilihan di dalamnya untuk menolak. Artinya apa? Artinya kalau mustn't ini pelarangannya benar-benar kuat, sehingga tidak boleh kita untuk melanggarnya. Sebaliknya, don't have to, ini sebenarnya maknanya juga sama, artinya tidak harus atau larangan. Hanya saja don't have to ini tingkat pelarangannya itu tidak seperti mustn't yang artinya sampai 100% gitu ya. Nah, jadi boleh seseorang memiliki pilihan untuk menolaknya. Oke, jadi itu tadi tentang prohibition. So, I hope you can understand it well. Okay, so you can see the examples from this slide. You mustn't make a noise at the library. Oke. Di sini kita bisa melihat contoh must not. Jadi mustn't itu singkatan dari must not. Nah, di sini ada sebuah ungkapan, ada sebuah peringatan, larangan. You mustn't make a noise at the library. Kamu dilarang berisik di perpustakaan. Artinya kita tidak boleh bersuara atau berisik ya ketika kita berada di perpustakaan. Nah, so jadi itu tadi pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Saya harap kita bisa memahami pelajaran dengan baik. Okay, so I hope you can enjoy and understand about the lesson well. And see you in the next video. Bye bye.